Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Ilman Hidayat dari YIN Pekalongan. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat di rumah ya. Karena tetap semangat, karena dalam kondisi apapun kita harus tetap belajar. Oke, itu. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita memasuki bab yang kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di situ diterangkan bahwa apa sih iman itu? Iman itu akan artinya percaya. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu menurunkan beberapa kitab-kitabnya. Ada apa saja? Itu nanti kita jelaskan di belakang. Nah, Allah itu menurunkan wahyu itu dengan dua bentuk. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Nah, perbedaan dari keduanya itu, kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran, kalau kitab itu sudah dibukukan seperti itu. Jadi suhuf ini lembaran, kitab buku, kayak gitu ya. Paham anak-anak? Nah, kitab ini digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Pada nanti dijelaskan bahwa kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Terus yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat ini itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, isinya itu seperti apa? Itu isinya berupa larangan-larangan seperti tidak boleh mencuri, yang ada sekitar 10 poin. Itu nanti di slide nanti dijelaskan. Nah, yang kedua itu ada kitab Taurat, kitab Zabur berarti ya, yang kedua. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan pada Nabi Daud yang isinya itu berupa syair-syair atau syairan pujian-pujian. Nah, yang ketiga berarti kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, yang terakhir itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Nah, ada anak-anakku semuanya, bahwa Allah menurunkan beberapa kitab itu gunanya apa? Untuk menjadi pedoman umat manusia agar mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Jadi sebagai pedoman itu berarti kita tahu mana yang jalannya lurus, mana yang salah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk beriman kepada Allah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, artinya Allah itu menurunkan wa ma unzila ilaika kepada kita semua min qablik, kitab-kitab kepada kaum sebelumnya. Berarti Allah itu menurunkan tidak hanya kitab Al-Quran, menurunkan beberapa kitab juga sebelum umat Islam. Wa min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan Allah itu juga memberikan pedoman untuk mempercayai akhirat. Kira-kira seperti itu artinya. Nah, makanya kita perlu sekali untuk percaya adanya kitab-kitab yang 4 itu. Nah, sebagai umat Islam itu yang perlu kita yakini bahwa dari keempat kitab itu yang masih murni itu hanya Al-Quran saja. Itu saja. Yang lainnya itu sudah ada perubahan, jadi tidak benar-benar asli dari Al-Quran, dari Allah, kayak gitu. Nah, Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 17
Ramadan itu Al-Quran diturunkan pertama kali pada Quran surat Al-Iqra ayat 1 sampai Al-A'la ya, Al-Alaq. Nah, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada tahu kan ayatnya? Nah, itu berarti Nabi Muhammad ketika itu diturunkan malaikat Jibril turun itu untuk menyampaikan wahyu di Gua Hira. Nanti lebih lengkapnya di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di bawah, slide bawah ada soal-soal, nanti silahkan diisi ya anak-anak. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.